Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 8 dengan topik mengidentifikasi jenis-jenis model data dan penerapannya dalam manajemen database. Dalam dunia digital saat ini, pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting. Hampir semua aplikasi, mulai dari sistem perbankan, e-commerce, sampai media sosial itu bergantung pada struktur database yang efisien loh. Nah, dalam sistem manajemen database, terdapat 3 model data utama yang sering digunakan, yaitu model relasional, model jaringan, dan model hierarkis. Masing-masing model itu memiliki struktur, keunggulan, dan kekurangan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan sistem yang digunakan. Yuk, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari model yang paling populer, yaitu model data relasional. Model data relasional merupakan model yang paling banyak digunakan dalam sistem manajemen basis data modern seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle Database. Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Setiap baris dalam tabel mewakili satu entitas atau record, sedangkan kolom menunjukkan atribut dari entitas tersebut. Misalnya dalam sistem e-commerce, kita punya 3 tabel utama, customers, orders, dan products. Tabel customers menyimpan data pelanggan seperti nama dan alamat. Tabel orders berisi data pesanan termasuk tanggal dan total harga. Dan tabel products menyimpan daftar barang yang dijual. Nah, hubungan antar tabel tersebut dihubungkan melalui primary key dan foreign key. Misalnya, orders.customer_id menjadi foreign key yang menunjuk ke customers.customer_id. Dengan cara ini, sistem dapat mengetahui siapa pelanggan dari setiap pesanan yang ada. Dalam model relasional, ada juga beberapa istilah penting. Yang pertama ada atribut, yaitu kolom atau properti dari entitas. Yang kedua ada tuple, yaitu satu baris data dalam tabel. Dan yang ketiga ada skema relasi, yang menggambarkan struktur tabel beserta nama atributnya. Keunggulan utama dari model relasional adalah kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Model ini mudah dipahami, mudah digunakan, serta mendukung bahasa query yang kuat seperti SQL. Selain itu, model ini menjamin integritas data melalui pembatasan seperti primary key, foreign key, dan constraints lainnya. Namun, tentu saja model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Ketika data menjadi sangat besar dan kompleks, proses join antar tabel bisa memperlambat kinerja sistem. Selain itu, proses normalisasi yang dilakukan untuk menjaga konsistensi data kadang membuat struktur tabel menjadi terlalu banyak. Walau begitu, berkat fleksibilitas dan kestabilannya, model relasional tetap menjadi pilihan utama untuk sebagian besar aplikasi database di dunia saat ini. Baik semuanya, mari sekarang kita masuk ke model berikutnya, yaitu model data jaringan. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarkis. Jika pada model hierarkis satu anak hanya memiliki satu induk, maka pada model jaringan satu data bisa memiliki lebih dari satu induk. Artinya, model ini dapat menggambarkan hubungan banyak ke banyak atau many to many. Contohnya bisa kita lihat pada sistem akademik. Seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Hubungan seperti ini tidak bisa direpresentasikan oleh model hierarkis, tapi sangat cocok dalam model jaringan. Secara teknis, model jaringan menyimpan data dalam bentuk record yang saling terhubung menggunakan pointer atau link. Jadi, ketika kita ingin mengambil data, kita menelusuri pointer tersebut secara langsung, bukan dengan perintah query seperti pada SQL. Model ini menawarkan beberapa keunggulan, antara lain, pertama, mampu menangani relasi kompleks. Kedua, akses data yang cepat karena menggunakan sistem navigasi. Dan yang terakhir, cocok untuk sistem yang memerlukan koneksi data tinggi, seperti sistem jaringan komputer atau telekomunikasi. Namun, di balik kelebihannya, model ini juga punya kekurangan. Struktur datanya lebih kompleks, sulit dipahami oleh pengguna awam, dan tidak memiliki standar bahasa query yang mudah digunakan. Karena itu, penggunaan model jaringan kini mulai jarang dan lebih banyak digantikan oleh model relasional yang lebih sederhana dan fleksibel. Meski begitu, untuk sistem dengan hubungan antar data yang sangat rumit, model jaringan masih memiliki tempat tersendiri.
Model terakhir yang akan kita bahas adalah model data hierarkis. Model ini merupakan salah satu model data tertua dan bisa dibilang sebagai dasar dari model jaringan. Model hierarkis menggambarkan data dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap kode memiliki hubungan induk dan anak mirip seperti silsilah keluarga. Misalnya, dalam struktur organisasi perusahaan, di puncak ada direktur utama, di bawahnya ada beberapa manajer, dan di bawah manajer ada karyawan. Hubungan seperti ini hanya satu arah dari induk ke anak. Setiap anak hanya bisa memiliki satu induk, tapi induk bisa memiliki beberapa anak. Model ini sangat efisien untuk data yang sudah memiliki jalur akses tetap. Contohnya, struktur folder komputer, data XML, content management system, dan bahkan sistem informasi geografis. Keunggulan dari model data ini yang pertama, akses data cepat. Yang kedua, struktur sederhana dan aman. Dan yang ketiga, integritas data tinggi. Namun, juga terdapat kelemahan yang cukup jelas, yaitu yang pertama, strukturnya yang kaku. Yang kedua, tidak dapat menangani relasi banyak. Yang ketiga, kurang fleksibel untuk perubahan struktur data. Walaupun sudah jarang digunakan, model ini masih sangat relevan untuk sistem yang menuntut performa tinggi dan struktur data yang tetap. Jadi, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, model relasional, di mana model relasional cocok untuk sistem database modern yang berbasis tabel. Kedua, model jaringan, di mana model jaringan itu unggul dalam menangani hubungan kompleks antar data. Dan yang ketiga, model hierarkis. Model hierarkis ideal untuk struktur data yang bersifat tetap dan berjenjang. Ketiganya memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan sistem. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami dasar dari model-model data dalam manajemen database. Kami dari kelompok 8, sampai jumpa di video selanjutnya.